Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kelas biologi SMA. Kali ini kita akan belajar materi biologi kelas 10 SMA, yaitu bab kingdom fungi. Akan kita kupas tuntas selengkap-lengkapnya tentang kingdom fungi ini. Namun ini adalah video bagian kedua dari materi kingdom fungi. Pada video pertama kita telah mempelajari ciri-ciri, struktur, dan simbiosis anggota kingdom fungi. Dan pada video bagian kedua ini, kita akan mempelajari tentang reproduksi aseksual dan seksual, serta klasifikasi fungi dan peran fungi dalam kehidupan. Kita mulai saja materi tentang kingdom fungi. Ya, kita mulai dulu dengan membahas materi tentang reproduksi aseksual pada kingdom fungi. Ya, berbeda dengan manusia yang hanya bisa melakukan reproduksi secara seksual, fungi mampu melakukan reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang dimulai dengan meleburnya sel kelamin jantan atau di manusia dikenal dengan istilah sperma dengan sel kelamin betina atau sel telur, membentuk struktur yang dinamakan zigot. Zigot selanjutnya membelah diri berkali-kali hingga terbentuklah makhluk hidup baru. Sedangkan reproduksi aseksual adalah pembentukan individu baru tanpa didahului peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Fungi dapat melakukan reproduksi secara aseksual dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan tunas, yang kedua adalah dengan fragmentasi, dan yang ketiga adalah dengan menghasilkan spora aseksual. Reproduksi aseksual dengan menghasilkan tunas itu hanya dilakukan oleh fungi yang uniseluler atau yeast doang ya. Sedangkan untuk yang mold atau mushroom itu tidak melakukan pertunasan. Ini tampak bahwa diawali dengan adanya munculnya benjolan kecil seperti ini. Nah, benjolan inilah yang dikenal dengan istilah tunas. Jadi tunas yang terbentuk itu mula-mula kecil, lama-lama kemudian membesar, dan selanjutnya dia akan terlepas dari fungi lamanya. Ya, reproduksi aseksual fungi berikutnya adalah dengan melakukan fragmentasi. Reproduksi aseksual dengan fragmentasi ini hanya terdapat pada fungi yang multiseluler, sedangkan yang uniseluler itu tidak dapat melakukan fragmentasi. Fragmentasi berasal dari kata fragmen atau potongan. Jadi, reproduksi aseksual fragmentasi adalah pemotongan bagian-bagian hifa, dan tiap potongan hifa tersebut akan menjadi individu baru. Pemotongan bagian-bagian hifa dapat dilakukan oleh fungi itu sendiri dengan mematikan sel-sel yang berada di antara satu hifa dengan hifa yang lainnya, sehingga akan dihasilkan beberapa potongan hifa. Dan tiap potongan hifa yang terbentuk tadi akan menjadi individu baru. Fragmentasi bisa juga terjadi karena faktor luar ya. Misalnya keinjak-injak oleh manusia sehingga kemudian benang-benang hifa ini jadi patah. Atau bisa juga karena ketiup angin. Atau bisa juga karena dipatok hewan sehingga kemudian terjadi patahan-patahan pada hifa-hifa ini. Nah, setiap patahan-patahan pada hifa itu akan menjadi satu individu baru. Inilah yang dikenal dengan istilah reproduksi aseksual dengan cara fragmentasi. Ya, selanjutnya adalah reproduksi aseksual fungi dengan membentuk spora aseksual. Teknik reproduksi ini hanya terjadi pada hifa yang multiseluler, uniseluler tidak. Jadi yang uniseluler yaitu yeast atau hamir, dia reproduksi hanya dengan cara pertunasan. Nah, spora seksual dihasilkan melalui pembelahan mitosis, yaitu pembelahan sel yang akan menghasilkan 2 anakan sel dengan jumlah kromosom yang sama dengan induknya. Jadi ini kromosomnya ini sama dengan induknya, atau materi genetiknya sama dengan induknya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pembelahan sel di kelas 12. Ya, pada penjelasan sebelumnya tentang hifa generatif yang tumbuh vertikal ke atas seperti pada gambar roti yang tumbuh jamur berikut ini adalah contoh reproduksi aseksual dengan menghasilkan spora. Nah, hifa-hifa yang menjalar di permukaan ini adalah hifa-hifa yang vegetatif, sedangkan spora yang terbentuk di atas inilah yang dikenal dengan istilah spora aseksual. Spora seksual itu dibentuknya oleh hifa generatif. Spora seksual itu ada 2 jenis ya, yaitu sporangiospora atau endospora dan conidiospora atau conidia.
Sporangiospora adalah spora aseksual yang dihasilkan di dalam kotak spora atau dikenal juga dengan istilah sporangium. Karena sporanya dihasilkan di dalam kotak spora, maka spora ini dikenal juga dengan istilah endospora, N di dalam, jadi spora yang dihasilkan di dalam. Sedangkan conidiospora atau conidia adalah spora seksual yang dihasilkan tanpa adanya kotak spora, jadi terbuka. Itulah perbedaan antara sporangiospora dengan conidiospora. Ya, pada gambar berikut tampak kunjung dari hifa generatif ya ini. Dan kemudian di sini tampak ada daerah yang lapisan tipis seperti ini. Inilah yang dikenal dengan istilah kotak spora. Nah, kemudian di dalamnya ini yang buletan-buletan yang padat ini adalah sporangiospora, yaitu spora yang terbentuk di dalam kotak spora. Jadi ini adalah lapisan sporangiumnya, sedangkan ini adalah sporanya. Karena terbentuk di dalam sporangium, maka namanya adalah sporangiospora. Ini adalah kolumelanya, strukturnya kita udah belajar, dan ini adalah tangkai sporanya atau sporangiofor. Ya, gambar berikut adalah gambar conidia atau conidiospora. Kalau kita lihat, tampak di sini tidak ada kotak spora yang menyelimutinya. Jadi, sporanya langsung berhadapan dengan udara. Inilah yang dikenal dengan istilah conidia atau conidiospora. Ya, sebenarnya spora seksual itu banyak ragamnya ya. Jadi bukan hanya dua seperti yang tadi saya sebutkan. Namun yang diperkenalkan secara umum di buku pelajaran SMA itu hanya dua tadi. Walau ada beberapa buku juga menuliskan lengkap ya. Nah, namun di video ini saya akan memberikan ke kalian versi lengkapnya. Nah, berikut adalah jenis-jenis spora aseksual yang lengkapnya, yaitu di mana ada sporangiospora atau endospora yang tadi telah kita pelajari, kemudian ada zoospora, kemudian ada conidiospora atau conidia yang tadi juga telah saya singgung, kemudian ada arthrospora atau oidiospora, ada chlamydospora atau chlamydoconidia, sama aja ya, dan ada blastospora. Jadi semua spora ini saya sarankan kalian wajib hafal supaya jauh lebih paham, dan kemudian kalian nanti bisa membedakannya dengan spora seksual. Jadi spora itu yang terbentuk oleh fungi ada dua, spora yang terbentuk secara aseksual dan spora yang terbentuk secara seksual. Lalu kenapa di kebanyakan buku pelajaran hanya menampilkan dua jenis spora seksual? Karena pada dasarnya jenis-jenis spora seksual tadi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu yang terbentuk di dalam kotak spora dan jenis lainnya adalah yang terbentuk tanpa kehadiran kotak spora. Jadi hal ini mirip seperti tumbuhan ya. Ada kelompok tumbuhan yang berbiji tertutup dan ada juga tumbuhan yang berbiji terbuka. Yang berbiji tertutup kita namakan angiospermae, sedangkan yang berbiji terbuka kita namakan gymnospermae. Nanti kita bahas lebih detail di kingdom pelantai. Ya, jadi kelompok spora yang terbentuk di dalam kotak spora itu cuma ada dua spora. Yang itu pertama adalah sporangiospora atau endospora, dan yang kedua adalah zoospora. Dua ini terbentuk di dalam kotak spora. Sedangkan untuk conidiospora, kemudian arthrospora, chlamydospora, dan blastospora, ini keduanya tanpa kehadiran kotak spora. Oke, mari saya perkenalkan satu persatu spora aseksual. Ya, berikut ini adalah gambar sporangiospora yang dihasilkan di dalam sporangium ya, atau kotak spora. Dan sporangium ini ditunjang oleh struktur tangkai yang dikenal dengan istilah sporangiofor. Ya, ini adalah gambar yang lebih jelas di mana kita bisa melihat adanya sporangium yang bening seperti ini, dan di dalamnya ada spora-sporanya atau sporangiospora. Ya, ini adalah tangkai sporangiumnya atau dikenal dengan istilah sporangiofor. Ya, ini adalah gambar sporangium yang telah pecah di bawah mikroskop elektron dan tampak adanya sporangiosporanya ya di dalamnya, serta terlihat juga nih kolumelanya sebagai ujung dari sporangiofor. Ya, berikut adalah gambar sporangium yang di dalamnya terdapat zoospora. Ini sporangiumnya ya, dan ini adalah hifa-hifa vegetatifnya. Dinamakan zoospora karena spora yang dihasilkannya itu memiliki alat gerak berupa flagella, sehingga sporanya mampu untuk bergerak layaknya hewan bersel satu yang memiliki flagel sebagai alat geraknya.
Karena mirip hewan, maka sporanya diberi nama zoospora dari kata zoo ya. Berbeda dengan sporangiospora yang dia tidak memiliki alat gerak, sedangkan zoospora itu memilikinya. Maka kemudian dia dibedakan dari sporangiospora. Ya, berikut ini adalah gambar zoospora di mana terlihat di sini ada alat-alat geraknya ya di sini ya. Ini dia alat geraknya seperti bulu cambuk atau dikenal dengan istilah flagella. Sehingga spora ini mampu untuk bergerak di air sebagai habitatnya. Ya, berikut adalah gambar conidiospora atau dikenal juga sebagai conidia, di mana terlihat di sini tidak adanya kotak spora ya di sini, sehingga sporanya langsung berhadapan dengan dunia luar. Ya, berikut ini juga gambar dari conidiospora. Di sini terlihat jelas kemudian sporanya itu terbentuk tanpa adanya sporangium. Ya, berikut adalah gambar dari arthrospora atau oidiospora, yaitu spora yang terbentuk dari hifa yang mengalami penebalan pada dinding-dinding selnya, dan selanjutnya kemudian akan terputus-putus sesuai dengan septanya atau sekat-sekatnya. Nah, tiap putusannya sel ini akan menjadi spora, dan pada saat dia jatuh putusan ini di tempat yang baik, maka dia akan tumbuh membentuk hifa yang baru. Kemudian hifa-hifa yang baru berkumpul membentuk miselium. Nah, teknik pembentukan spora ini mirip seperti reproduksi aseksual dengan fragmentasi ya. Hanya bedanya, kalau fragmentasi itu kan putusannya umumnya tidak di tiap sel. Kalau ini kan di tiap selnya dia putus di satu segmen atau satu fragmen dari hifa, itu putus semuanya. Ya, berikut ini adalah gambar yang sama, yaitu hifa yang membentuk arthrospora. Di sini mengalami penebalan kelihatannya. Sedangkan yang tidak, ini adalah hifa vegetatifnya. Ya, ini juga sama, ini hifa arthrospora di mana kemudian dinding-dinding selnya kemudian menebal seperti ini, dan kita dikasih warna biru ya supaya membedakan antara arthrospora dengan hifa biasa. Ya, ini juga sama ya, ini juga sama. Ya, selanjutnya adalah spora aseksual chlamydospora atau dikenal juga dengan istilah chlamydoconidia. Chlamydospora atau chlamydoconidia itu mirip seperti arthrospora, hanya bedanya bentuk sel-sel yang akan membentuk chlamydospora itu bentuknya seperti gada atau pentungan ya, seperti pada gambar ini ya. Ya, semuanya ini adalah chlamydoconidia. Nah, ini dia chlamydoconidia atau chlamydospora. Jadi bentuknya kayak pentungan seperti ini. Nah, ini tiap-tiap segmennya ini bisa putus, dan tiap putusannya ini akan menjadi satu individu baru. Ya, next berikutnya adalah blastospora. Blastospora dari kata blast, artinya adalah dilontarkan. Jadi spora yang terbentuk itu akan dilontarkan ke udara sehingga jauh dari sel induknya. Blastospora ini hanya terjadi pada fungi yang uniseluler. Sebenarnya blastospora ini sama atau mirip dengan reproduksi aseksual dengan cara pembentukan tunas. Hanya kemudian khusus buat yang ini, itu dia tunasnya itu bisa ditembakkan atau diblaskan. Karena keunikannya ini maka diberi nama tersendiri, yaitu dikenal dengan istilah blastospora. Nah, jadi spora seksual yang sporangiospora dan zoospora itu semuanya ada di dalam kotak spora terbentuknya. Sedangkan untuk conidiospora, arthrospora, dan kemudian blastospora itu dibentuknya tanpa kehadiran sporangium. Zoospora itu mirip dengan sporangiospora ya. Bedanya dia punya flagella sebagai alat geraknya. Sedangkan arthrospora dengan chlamydospora itu juga mirip satu dengan yang lainnya. Bedanya strukturnya aja. Kalau chlamydospora mirip seperti gada, kalau arthrospora itu hanya pembesaran pada hifa saja, dan kedua-duanya dibentuk tanpa kehadiran sporangium. Nah, kalau kemudian blastospora ini sebenarnya sama seperti pertunasan, dan terjadinya juga hanya pada yeast atau hamir. Hanya perbedaannya, keunikannya, anaknya atau tunasnya itu dia dilontarkan atau diblaskan jauh dari induknya, sehingga kemudian diberi nama tersendiri. Oleh karena itu, maka di buku-buku teks SMA itu hanya dikenalkan dua saja, karena yang lainnya itu satu dengan lainnya mirip-mirip ya.
Ya, selanjutnya kita bahas materi tentang reproduksi seksual pada kingdom fungi. Berbeda dengan reproduksi aseksual pada fungi, di mana ada 3 teknik reproduksi, yaitu dengan bertunas, fragmentasi, dan pembentukan spora seksual. Reproduksi seksual pada fungi itu hanya dilakukan dengan 1 teknik, yaitu dengan menghasilkan spora seksual. Spora seksual itu ada 3 jenis, yaitu pertama adalah zigospora, kemudian ascospora, dan ketiga adalah basidiospora. Hafalkan ketiga ini, maka kemudian sisanya pasti spora seksual. Zigospora itu terdapat di dalam struktur kotak spora, yaitu ini. Kotak spora nama lainnya adalah sporangium. Karena di dalamnya terdapat zigospora, maka sporangium ini kita namakan zigosporangium. Bentuk zigosporangium ini mirip seperti durian ya, jadi ngapalkannya gampang. Dan di dalam zigosporangium ini terdapat zigospora. Kalau ascospora ini juga terbentuk di dalam kotak spora yang berbentuknya memanjang seperti ini ya. Dan ini kita namakan sebagai ascus. Dan di dalam ascus terdapat spora-spora yang kita namakan ascospora. Nah, kalau basidiospora gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah basidiospora. Ini basidiospora, ini juga basidiospora. Beda dengan 2 spora sebelumnya, basidiospora itu tidak terbentuk di dalam kotak spora, melainkan terbuka ke alam seperti ini ya. Nah, basidiospora itu kalau kita amati lebih lanjut, dia terbentuk dari sel yang ada di bawahnya. Nah, sel khusus ini bernama basidium. Karena sporanya dihasilkan oleh struktur sel yang bernama basidium, maka sporanya diberi nama basidiospora. Ya, kita bahas satu persatu spora seksual pada fungi, dan kita mulai dari zigospora. Zigospora hanya terjadi pada kelompok fungi multiseluler berbentuk benang-benang, atau kita kenal dengan istilah kapang atau mold. Jadi kelompok mushroom maupun yeast tidak dapat membuat zigospora ya. Semua spora seksual itu terbentuk melalui kontak 2 gametangium. Gametangium ini berasal dari kata gamet atau sel kelamin. Dalam sel kelamin itu ada 2, yaitu sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sel kelamin jantan kalau di manusia disebut sperma, sedangkan kalau sel kelamin betina itu disebut sebagai sel telur. Jadi, gametangium itu adalah bagian dari tubuh fungi yang dapat membentuk gamet atau sel kelamin. Gampangnya kalau gametangium itu di manusia yaitu alat kelamin ya. Jadi kalau laki-laki itu akan menghasilkan sperma, sedangkan kalau perempuan akan menghasilkan sel telur. Nah, karena fungi itu tubuhnya berbentuk hifa, maka dalam hal ini gametangiumnya atau alat kelaminnya ya hifa ini gitu, hanya hifanya termodifikasi membentuk atau bersifat seperti alat kelamin. Hanya pada fungi ini tidak ada hifa jantan dan betina ya untuk zigospora, karena strukturnya hifanya itu sangat sederhana dan hanya tonjolan hifa begitu saja, sehingga tidak bisa disebut sebagai hifa jantan dan hifa betina. Namun, untuk membedakannya, digunakanlah istilah hifa positif dan hifa negatif. Bagaimana dengan fungi yang uniseluler? Fungi uniseluler hanya melakukan reproduksi secara seksual, jadi nggak pernah melakukan reproduksi secara seksual, baik dengan zigospora, basidiospora, maupun ascospora. Nah, proses bertemunya atau kontaknya 2 gametangium itu dikenal dengan istilah singami. Kalau di manusia disebut kopulasi atau berhubungan badan hingga terbentuknya anak. Kalau pada fungi itu hingga dihasilkannya spora seksual. Seperti itu. Ya, singami itu terdiri atas 3 tahap ya. Tahap pertama yaitu plasmobami, kedua adalah karyogami, dan ketiga adalah meiosis. Mari kita bahas satu persatu dan kita mulai dari plasmogami. Ya, plasmogami merupakan penyatuan atau fusion sitoplasma dari 2 gametangia yang menempel tanpa intinya ikut bergabung atau bersatu. Kalau kita lihat di sini, ini adalah gametangium yang positif dan ini adalah gametangium yang negatif atau hifa positif dengan negatif. Nah, gametangiumnya ini penjuluran ini nih. Ini hifa-hifanya, ini penjulurannya. Nah, penjulurannya ini dikenal dengan istilah gametangium yang tadi kita udah belajar. Kok muncul istilah gametangia? Gametangia itu jamak ya. Kalau itu 1,
Kalau yang dua-duanya ditunjuk berarti dia jamak jadi Gametangia. Nah, penyatuan sitoplasma itu sebelum terjadi dia akan membuat sekat dulu di masing-masing, yaitu di bagian belakangnya. Nah, dibuat sekat maka muncullah seperti ini. Kalau saya besarkan seperti ini ya. Nah, ini dia, ada sekatnya di belakang dibuat. Kemudian yang bersentuhan itu kemudian akan melebur menjadi satu, maka kemudian terjadilah proses yang namanya plasmogami. Jadi sitoplasma dari dua sel Gametangia ini yang menempel bersatu, tapi intinya tidak ikut bersatu ya. Nah, kalau sudah seperti ini, nah maka terbentuklah zigosporangium seperti ini. Ya, berikut adalah gambar proses plasmogami, di mana kemudian di sini tampak kita bisa melihat adanya Gametangium yang kemudian menempel satu dengan lainnya. Dan di belakangnya sudah mulai muncul seperti sekat. Ya, ini sudah muncul sekatnya dan kemudian yang tengahnya sudah mulai melebur ya. Ya, seperti ini. Nah, ini udah selesai nih meleburnya jadi satu. Kemudian sekatnya sudah terbentuk dengan sangat sempurna. Intinya akan ada di dalamnya. Dan intinya jadi berpasang-pasangan ya. Kalau ada 3 inti maka ada 3 pasangan. Kalau ada 4 inti maka ada 4 pasangan. Selanjutnya terbentuklah yang dikenal dengan istilah zigosporangium atau kotak spora yang di dalamnya ada zigospora. Zigospora dari mana? Dari inti yang tadi yang belum melebur. Maka kemudian proses selanjutnya yaitu tahap karyogami. Nah, karyogami adalah merupakan penyatuan 2 inti sehingga membentuk inti baru yang diploid. Dikatakan diploid karena berasal dari penggabungan 2 inti sel Gametangia ini ya, yang masing-masingnya adalah haploid selnya. Jadi haploid tambah haploid jadi diploid. Jadi nanti di dalam zigosporangium ini intinya akan bersatu, yang tadinya haploid menjadi diploid. Maka akan dihasilkan, kalau pada gambar ini akan ada 3 inti sel yang bersifat diploid. Karena berasal dari 6 inti sel yang haploid. Mungkin kalian bingung apa sih ini maksud dengan diploid, haploid seperti itu ya. Ya mungkin kalian pernah belajar di kelas 9 di materi genetika. Namun saya akan membuat analogi yang sederhana supaya kalian mudah mencernanya dan gampang gitu ya. Jadi masih bisa mengikuti apa itu diploid, apa itu haploid. Jadi gampangnya begini nih, saya analogikan dengan tubuh manusia. Di dalam tiap-tiap sel tubuh manusia itu terdapat materi genetik. Materi genetik itu saya analogikan mirip seperti buku resep cara bikin, tapi bikinnya bikin manusia ini ya. Seperti itu. Nah, pada saat kemudian pembentukan sperma yang laki-laki dan perempuan pembentukan sel telur, maka buku resep ini itu mengalami pengurangan halaman separuh. Jadi nanti spermanya halaman buku resepnya separuh, sedangkan yang sel telur juga demikian, dia hanya ada separuh buku resep cara bikin manusia. Sifat sel kelamin yang mengandung materi genetik separuh dari aslinya itu dikenal dengan istilah haploid. Sedangkan sel yang mengandung materi genetik yang utuh itu dikenal dengan istilah diploid. Contoh sel yang haploid itu ya tadi ya, sperma itu kan separuh, sel telur juga separuh. Itu dikenal sebagai yang haploid. Pada saat kemudian sel sperma dengan sel telur bergabung menjadi satu melalui proses berhubungan badan atau kopulasi, maka materi genetik yang tadinya separuh-separuh tadi, yaitu yang haploid akan bergabung menjadi materi genetik yang utuh atau kita kenal dengan istilah diploid tadi. Makanya kemudian simbolnya di sini adalah 2N, yaitu dari N tambah N jadi 2N. Jadi kalau kita lihat tubuh manusia, ini sel-selnya akan mengandung materi genetik yang utuh atau diploid 2N. Sedangkan sel sperma dengan sel telur itu materi genetiknya atau buku resep cara bikin manusianya hanya separuh. Nah, pada fungi itu unik ya. Justru fungi itu yang kita lihat sehari-hari seperti filamen-filamen ini, itu dia ada di fase haploid atau materi genetik hifa fungi yang kita lihat sehari-hari ini justru separuh dari aslinya. Oleh sebab itu maka materi genetik Gametangia fungi yang ini yang kita lihat sehari-hari ini adalah dalam posisi haploid sehingga inti selnya juga haploid. Nah, nanti pada saat kemudian inti sel ini bergabung, maka haploid tambah haploid maka jadilah diploid. Gitu maksudnya. Dan proses ini terjadi pada tahap karyogami, yaitu menyatunya 2 inti sehingga membentuk inti baru yang diploid. Jadi berbeda dengan manusia yang kita lihat sehari-hari itu materi genetiknya yang utuh ya atau diploid. Sedangkan yang haploid justru adalah sperma dengan sel telurnya. Nah, kalau fungi
Justru kebalikannya, yang kita lihat benang-benang hifa seperti ini dalam posisi haploid sebenarnya. Nah, nanti pada saat kemudian terjadi proses karyogami, maka terbentuklah sel yang diploid. Tapi jangan terlalu heran juga sih, karena nanti pada saat kalian belajar materi lumut dengan paku di Kingdom Pelantai, itu juga akan ada hal-hal seperti ini, di mana yang tampak sehari-hari itu justru adalah yang haploidnya. Diploidnya justru kecil atau tidak tampak kecuali dengan alat pembesar. Ya, jadi karyogami adalah penggabungan dua inti gametangia menjadi satu membentuk inti baru yang bersifat diploid. Proses karyogami berlangsung di dalam zigosporangium ya, di dalam ini nih, zigosporangium atau kotak zigospora. Ya, ini adalah gambar zigosporangium. Zigosporangium kalau ini fase sebelum zigosporangium terbentuk atau masih dalam posisi plasmogami, kalau ini udah terbentuk zigosporangium dan di dalamnya ada zigospora. Zigosporangium itu biasanya berkulit tebal dan tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk. Kenapa demikian? Karena reproduksi seksual pada fungi itu umumnya terjadi pada saat kondisi lingkungan tidak baik untuk pertumbuhan fungi. Contohnya sumber makanannya sudah mulai sedikit atau habis. Jika kondisi lingkungan baik, maka fungi umumnya melakukan reproduksi secara aseksual. Karena reproduksi aseksual itu dapat dilakukan dengan waktu yang singkat dan menghasilkan anakan yang banyak atau spora yang banyak. Berbeda dengan reproduksi seksual di mana membutuhkan waktu yang lama dan jumlah yang dihasilkannya juga tidak terlalu banyak atau sedikit dibandingkan dengan aseksual. Namun, zigosporangium ini kelebihannya adalah dia tahan terhadap kondisi lingkungan yang ekstrim. Nah, pada saat kemudian lingkungan kembali membaik atau tersedianya makanan yang cukup di lingkungan, maka sporangium atau zigosporangium ini akan berkecambah dan tumbuh membentuk hifa generatif dengan sporangium di ujungnya. Pada saat lingkungan kembali membaik atau tersedianya zat makanan yang cukup di lingkungan, maka zigosporangium ini akan berkecambah seperti gambar ini ya, dan kemudian akan tumbuh membentuk hifa generatif dengan sporangium di ujungnya. Sebelum berkecambah seperti ini, ya seperti ini, zigosporangium ini akan mengalami tahap akhir ya, yaitu tahap meiosis. Meiosis merupakan tahap pembelahan sel yang mereduksi atau mengurangi materi genetik menjadi separuh dari materi genetik yang diploid membentuk sel-sel yang bersifat haploid. Jadi mirip seperti tadi ya, pada saat tubuh manusia yang sifatnya 2N kemudian mengalami pembelahan meiosis membentuk sel-sel kelamin yang sifatnya haploid. Nah, ini juga dengan adanya proses meiosis, maka yang tadinya diploid menjadi haploid. Sehingga kemudian di dalam zigosporangium terkandung zigospora yang sel-selnya telah haploid. Jadi tidak lagi diploid seperti ini. Nah, nanti pada saat kemudian jatuh di tempat yang baik seperti ini, maka dia akan berkecambah membentuk hifa generatif dan di ujungnya akan dihasilkan sporangium dan di dalamnya terdapat spora-spora. Dan pada saat kemudian sporanya jatuh di tempat yang baik, maka dia akan tumbuh membentuk hifa-hifa, kemudian kumpulan dari hifa-hifa membentuk miselium, dan miseliumnya ini atau hifa-hifa ini bersifat haploid. Hifa-hifa ini kemudian bisa melakukan reproduksi secara aseksual ataupun seksual kembali dan terus seperti itu. Berikut adalah gambar zigosporangium di mana kemudian di dalamnya terdapat zigospora dan ini adalah gametangianya. Ini juga gambar zigosporangium yang kemudian sudah pecah dan bergerminasi menghasilkan hifa generatif ya. Hanya kemudian di atasnya belum terbentuk sporangiumnya. Ya, next berikutnya adalah kita akan bahas pembentukan spora seksual yaitu ascospora. Ya, ascospora diproduksi oleh kelompok fungi multiseluler yang membentuk fruiting body atau tubuh buah. Namun yang berbentuk piala saja ya, yang seperti ini ya. Bentuk seperti piala ini dikenal dengan istilah ascocarp. Sedangkan kelompok fungi yang berbentuk payung atau cendawan itu tidak menghasilkan ascospora. Dari namanya dia udah kelihatan ya, ascospora, ascocarp. Jadi gampang hafalinnya. Ascospora dibentuk di dalam kotak spora yang bernama ascus, sedangkan ascus sendiri letaknya pada fungi itu berada pada lapisan atas dari ascocarp seperti pada gambar ini ya. Jadi letaknya tuh di sini nih, yang merah-merah ini. Jadi di tempat mangkok yang paling luarnya ini nih, semua permukaannya itu adalah ascus. Pada ascocarp ini kita bisa menemukan ratusan bahkan ribuan ascus yang di dalamnya terdapat ascospora.
Berikut saya perlihatkan gambar mikroskopis dari ascus yang di dalamnya terdapat ascospora. Jadi ascocarp ini kalau saya potong membujur seperti ini ya, kemudian kita lihat dari samping, maka akan tampak seperti pada gambar ini. Ya, ini adalah bagian atasnya yang warnanya tadi merah gitu ya, kemudian ini bagian bawahnya, kemudian ini tangkainya seperti ini. Nah, inilah yang garis-garis seperti inilah yang dikenal sebagai ascus. Dan di dalamnya yang bintik-bintik merah ini adalah ascospora. Saya perbesar lagi gambarnya seperti pada gambar berikut. Ya, inilah yang disebut sebagai ascus. Ini juga ascus, ini juga ascus, ini juga ascus. Dan di dalamnya yang bulat-bulat inilah yang dikenal dengan istilah ascospora, yaitu spora yang ada di dalam kotak sporangium ascus. Ya, sama seperti pembentukan zigospora, pembentukan ascospora juga melalui 3 tahap, yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Plasmogami merupakan penyatuan atau fusi sitoplasma dari 2 gametangia. Ini dia gametangianya yang menempel di ujungnya. Hanya bedanya dengan zigospora adalah pada ascospora, hifa yang berfungsi sebagai gametangia sudah dapat dibedakan dengan jelas mana jantan dan betinanya. Jika jantan itu diberi nama antheridium, ingat antena ya untuk jantan. Sedangkan jika dia betina maka diberi nama ascogonium dari kata ascospora ya. Jadi ngapalinnya gampang sebenarnya. Dan bagaimana caranya menentukan mana antheridium archegonium? Kalau kalian lihat di sini archegonium inti selnya sudah banyak sedangkan ini kosong. Awalnya sebenarnya tidak kosong ya. Awalnya tuh ada seperti ini nih, antheridium archegonium. Kenapa kemudian yang biru ini dinamakan antheridium? Karena dia kemudian inti selnya berpindah ke ascogonium. Artinya apa? Ini mirip seperti layaknya sperma pada manusia yang kemudian berpindah membuahi sel telur. Oleh sebab itu maka yang kosong ini ditandai sebagai antheridium, sedangkan yang lebih banyak lagi itu dikenal dengan istilah ascogonium atau gametangia yang betina. Ascogonium inilah yang nantinya kemudian berkembang seperti ini membentuk struktur yang namanya adalah ascocarp atau tubuh buah yang berbentuk seperti piala. Ascocarp ini sebenarnya juga tersusun atas ascus-ascus yang ada di bagian dalam sini ya. Dan tiap ascus nanti di dalamnya terdapat sepasang inti sel yang haploid yang berasal dari antheridium dan archegonium. Selanjutnya masuk ke tahap karyogami, yaitu tiap pasang inti sel di dalam ascus akan melebur menjadi satu dan menghasilkan inti yang diploid. Prosesnya sama seperti haploid diploid yang pada zigospora ya. Selanjutnya masuk ke tahap meiosis, di mana tiap inti sel yang diploid itu akan melakukan pembelahan secara meiosis sehingga dihasilkan 4 inti yang bersifat haploid. Kenapa dari 1 inti menjadi 4? Karena pembelahan meiosis itu mengalami 2 kali pembelahan dalam satu tahapannya. Jadi pembelahan pertama akan membelah 1 inti menjadi 2, selanjutnya kemudian pembelahan kedua yaitu dari 2 inti kemudian menjadi 4 inti yang haploid. Sehingga nanti di dalam ascus terdapat inti-inti sel yang bersifat haploid. Lalu pada saat inti sel telah matang, maka ujung ascus ini akan pecah dan ascospora ini akan keluar dan terbawa oleh angin. Jika ascospora kemudian jatuh di tempat yang mendukung pertumbuhan spora, maka spora akan berkecambah membentuk hifa. Lalu kumpulan hifa akan membentuk miselium. Kemudian miselium akan melakukan reproduksi secara aseksual atau bisa juga pada saat kondisi lingkungan buruk akan melaksanakan reproduksi secara seksual. Dan kemudian berlangsunglah siklus yang sebelumnya. Berikut adalah gambar ascospora yang sedang keluar dari ascocarp ya. Ini dia ascospora yang terbawa oleh angin. Ya, selanjutnya kita bahas pembentukan spora seksual yaitu basidiospora. Ya, sama seperti ascospora, basidiospora juga diproduksi oleh fungi multiseluler yang membentuk tubuh buah atau fruiting bodies. Namun tubuh buahnya berbentuk payung atau cendawan. Bisa juga dalam bentuk lembaran berlekuk-lekuk seperti ini ya, atau bisa juga dalam bentuk seperti papan atau lurus. Dan struktur semacam ini dikenal dengan istilah basidiocarp. Nah, ini contoh basidiocarp dalam bentuk cendawan ya. Ini masih kelihatan cendawannya. Nah, kalau yang berlekuk-lekuk tuh seperti ini. Nah, ini yang masih berlekuk dan ada juga yang seperti papan. Ini keras sih yang ini ya, cendawannya beda sekali.
tapi ini masuk ke dalam kelompok kingdom fungi. Ya, lalu timbul pertanyaan, di manakah Basidiospora berada? Basidiospora itu berada di bagian bilah bawah dari Basidiokarp. Nah, inilah yang dimaksud dengan bilah bawah, yaitu bagian bawah dari payung atau Basidiokarp yang membentuk garis-garis atau bilah, dan Basidiosporanya itu terletak di bagian pinggir kiri atau kanan dari bilah-bilah. Jadi tiap bilah-bilah ini di pinggir-pinggirnya itu akan terdapat atau kita temui Basidiospora. Jika garis-garis atau bilah ini dilihat di bawah mikroskop, maka akan tampak seperti pada gambar berikut. Jadi kalau saya ambil sedikit ini ya, pinggirnya, maka akan tampak seperti ini. Nah, ini adalah sisi yang kiri, ini yang kanan. Nah, kalau kita lihat kemudian, mana sih yang disebut sebagai Basidiospora? Nah, Basidiospora tuh yang ini nih, yang spora-spora di luar ini. Ini dia spora-sporanya atau dikenal dengan istilah Basidiospora. Nah, kalau saya perjelas lagi gambarnya seperti ini. Inilah yang dikenal dengan istilah Basidiospora, Basidiospora, Basidiospora. Ya, dari gambar ini maka kita bisa melihat lebih jelas keberadaan Basidiospora, di mana ternyata Basidiospora itu melekat pada sel yang diberi nama basidium. Ini dia sel basidium, ini basidium, basidium, basidium. Setiap sel basidium itu akan menghasilkan 4 Basidiospora. Dan sel basidium inilah yang membentuk Basidiospora. Dan kita juga bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Basidiospora itu tidak dibentuk di dalam kotak spora, tapi melainkan terbuka. Ya, ini adalah penampakan sel basidium yang menghasilkan Basidiospora di bawah mikroskop elektron. Ya, berikut adalah gambar lengkap siklus pembentukan Basidiospora. Dengan tahapan-tahapannya sama seperti pembentukan spora seksual lainnya, yaitu plasmogami, karyogami, dan meiosis. Pada plasmogami, terjadi penyatuan atau fusi sitoplasma dari 2 gametangia yang menempel. Namun, gametangia Basidiospora itu belum bisa dibedakan antara gametangium jantan dan gametangium yang betina. Jadi mirip seperti pembentukan zigospora, yaitu gametangiumnya diberi nama HIFA positif dan HIFA negatif. Setelah terjadi plasmogami, maka akan terbentuk sel yang di dalamnya terdapat 2 inti sel atau sepasang inti sel yang berasal dari HIFA positif dan HIFA negatif. Sel semacam ini dikenal dengan istilah sel dikaryotik. Selanjutnya, sel yang memiliki 2 inti ini akan tumbuh memperbanyak diri membentuk kumpulan HIFA-HIFA. Selanjutnya, kumpulan-kumpulan HIFA ini akan membentuk floating bodies yang berbentuk seperti payung atau kita kenal Basidiokarp. Selanjutnya, di bagian bilah bawah Basidiokarp ini, sel-sel yang memiliki 2 inti akan mengalami peristiwa karyogami. Selanjutnya, di bagian bilah bawah Basidiokarp ini, sel-sel yang memiliki 2 inti akan mengalami peristiwa karyogami, yaitu inti yang dikaryotik ini akan melebur menjadi satu sehingga terbentuklah sel-sel yang memiliki 1 inti namun bersifat diploid. Proses selanjutnya, sel-sel dengan inti diploid akan melakukan pembelahan meiosis sehingga dari 1 inti sel yang diploid akan terbentuk 4 inti sel yang haploid. Dan sel yang memiliki 4 inti yang haploid ini akan berkembang membentuk sel basidium. Jadi ini akan jadi basidium. Selanjutnya, tiap inti sel basidium ini akan membentuk Basidiospora di ujung-ujungnya. Sehingga nanti dalam 1 basidium akan dihasilkan 4 Basidiospora yang berasal dari inti sel yang haploid tadi, yaitu hasil pembelahan meiosis dari inti yang diploid. Selanjutnya, Basidiospora yang telah matang akan terlepas dari basidiumnya dan terbawa angin. Jika kemudian jatuh di tempat yang baik untuk pertumbuhannya, maka Basidiospora tersebut akan berkecambah membentuk HIFA. Lalu HIFA akan tumbuh membentuk miselium. Selanjutnya, miselium dapat melakukan reproduksi secara seksual maupun seksual, dan siklus pun kembali berulang. Ya, materi selanjutnya adalah klasifikasi kingdom fungi. Kingdom fungi secara taksonomi bagi menjadi 4 filum, yaitu filum Chytridiomycota, kemudian filum Zygomycota,
filum Ascomycota, dan terakhir adalah filum Basidiomycota. Pembagian kingdom fungi ini ke dalam filum didasarkan pada kemampuan fungi untuk menghasilkan spora seksual. Jadi kata kuncinya itu adalah spora seksual yang dihasilkan oleh suatu fungi. Kalau suatu fungi mampu menghasilkan spora seksual dalam bentuk zigospora, maka akan dimasukkan ke dalam filum Zygomycota. Jika suatu fungi mampu menghasilkan spora seksual dalam bentuk ascospora, maka akan dimasukkan ke dalam filum Ascomycota. Namun, jika suatu fungi itu mampu menghasilkan spora seksual dalam bentuk Basidiospora, maka akan dimasukkan ke dalam filum Basidiomycota. Kenapa kemudian spora seksual menjadi kunci dari pembagian filum? Karena tidak ada satu fungi pun yang mampu menghasilkan lebih dari satu jenis spora seksual. Kalau dia sudah bisa menghasilkan zigospora, maka dia tidak akan bisa membentuk ascospora atau basidiospora. Jadi yang menjadi dasar dari pengelompokan kingdom fungi secara taksonomi ke dalam filum adalah kemampuannya menghasilkan spora seksual. Itu yang paling utama, sedangkan hal lainnya seperti struktur, kemampuan membentuk spora aseksual, dan lain-lain itu hanya tambahan saja, bukan yang utama. Lalu bagaimana dengan filum Chytridiomycota? Bukankah spora seksual itu hanya ada 3 jenis, yaitu zigospora, ascospora, dan basidiospora? Bagaimana dengan filum Chytridiomycota? Sampai saat ini belum ada ilmuwan yang pernah melihat spora seksual pada anggota filum Chytridiomycota. Namun, anggota filum Chytridiomycota ini memiliki satu ciri khas yang berbeda dari anggota filum-filum lainnya, yaitu mampu menghasilkan spora aseksual yang memiliki alat gerak yang kita sebut sebagai zoospora. Jadi khusus untuk filum Chytridiomycota, syarat utamanya itu bukan spora seksualnya, karena spora seksualnya belum pernah ada yang lihat, tapi melainkan spora aseksualnya harus berbentuk zoospora. Udah, kalau dia zoospora udah otomatis masuk ke dalam Chytridiomycota kalau misalnya dia tidak menghasilkan spora seksual. Jadi yang pertama kali itu harus dilihat dulu sporanya seksualnya ada atau tidak. Kalau ada maka tinggal masukkan, kalau nggak Zygomycota, Ascomycota, kalau nggak Basidiomycota. Tapi kalau tidak punya, lihat dulu aseksualnya, bikin zoospora nggak. Kalau zoospora maka masukkan ke dalam filum Chytridiomycota. Kalau tidak, maka berarti tidak ke dalam 4 filum tadi. Ya, lalu di buku-buku kenapa ada filum satu lagi yang tertinggal, yaitu filum Deuteromycota. Filum Deuteromycota ini merupakan filum yang tidak resmi, dan yang resminya tuh hanya 4 ini tadi ya. Namun, beberapa ilmuwan memasukkan Deuteromycota sebagai filum dalam kingdom fungi untuk menampung fungi-fungi yang sampai saat ini belum diketahui jenis spora seksual yang dihasilkannya. Jadi sampai saat ini tuh banyak fungi yang manusia atau ilmuwan belum pernah melihat spora seksualnya. Selain itu juga ternyata spora seksualnya tidak membentuk zoospora, sehingga tidak bisa dimasukkan ke dalam filum Chytridiomycota. Maka kemudian untuk fungi-fungi seperti ini, maka akan dimasukkan ke dalam filum tersendiri, yaitu filum Deuteromycota, sampai suatu saat ilmuwan menemukan atau melihat cara reproduksi seksualnya itu dengan menghasilkan spora seksual jenis apa. Barulah nanti dia akan dipindahkan berdasarkan spora seksual tadi. Jadi filum Deuteromycota ini mirip seperti tempat penampungan fungi yang belum bisa diklasifikasikan ke dalam 4 filum yang resmi tadi, lantaran manusia atau ilmuwan belum pernah melihat spora seksual yang dihasilkan fungi-fungi tersebut. Ya, kita bahas satu persatu filum dari kingdom fungi. Kita mulai dari filum Chytridiomycota. Filum Chytridiomycota ciri khasnya adalah reproduksi seksualnya belum ditemukan ya, dan reproduksi aseksualnya itu dengan membentuk zoospora, dan zoospora tersebut dihasilkan di dalam zoosporangium. Ini dia zoosporangium. Dan ciri khas dari zoospora, ada kata zoo hewan, artinya adalah sporanya memiliki alat gerak, dan alat geraknya tersebut berupa flagela, sehingga sporanya mampu untuk bergerak. Ya, ini adalah proses di mana kemudian sporangium atau zoosporangium ini pecah, kemudian nanti akan dikeluarkan spora-spora yang mampu bergerak karena memiliki alat flagela. Ini flagelanya ya. Ya, ini juga. Dan kalau dilihat lebih spesifik, ini dia sporanya, dan ini adalah flagelumnya atau alat geraknya. Habitat dari Chytridiomycota itu adalah dominannya di air, karena flagellum ini fungsinya adalah untuk bergerak di air. Kalau di darat dia tidak akan berfungsi ya.
Dan Chytridiomycota ini dianggap fungi yang paling primitif. Kenapa demikian? Karena awalnya dia dimasukkan dalam kingdom Protista. Tapi kemudian karena ilmuwan menemukan bahwa dinding selnya mengandung zat chitin, maka kemudian ditarik ke kingdom fungi. Oleh sebab itu maka Chytridiomycota itu dianggap sebagai peralihan antara kelompok kingdom Protista dengan kingdom fungi. Chytridiomycota berperan sebagai dekomposer atau pengurai, dan selain itu dia berperan juga sebagai parasit. Penyakit yang ditimbulkan oleh Chytridiomycota yang parasit itu dikenal dengan istilah chytridiomycosis. Kalau dengar istilah kosis ini berarti artinya penyakit ya. Chytridiomycota ini parasit pada alga hijau dari kelompok kingdom Protista. Kalau kita lihat nih alga hijaunya, dan ini adalah Chytridiomycotanya yang menginfeksi alga hijau. Selain menginfeksi alga hijau, Chytridiomycota juga menginfeksi hewan besar yaitu dari kelompok katak. Ya, Chytrid ini menyerang di daerah kulit katak ya, yaitu terutama di pinggir-pinggir sebelah sini dengan di paha di bagian dalam sebelah sini. Dan kita ketahui bahwa kulit katak itu berfungsi sebagai pernafasan. Oleh sebab itu maka kalau diserang itu benar-benar kemudian sama seperti orang yang terserang paru-parunya oleh penyakit dan bisa berakibat fatal. Dan kalau misalnya ada satu katak atau di daerah tersebut terserang oleh anggota Chytridiomycota yang parasit, maka kemudian dia akan berkembang di katak dan kemudian dari katak yang satu akan menyebar ke katak yang lain yang ada di daerah perairan tersebut. Karena biasanya di daerah satu perairan, misalnya satu danau, maka satu danau tersebut akan penuh dengan Chytridiomycota yang parasit pada katak dan bisa menyerang katak-katak yang lain dan menimbulkan kematian massal di satu wilayah tadi. Nah, seperti ini ya, ini kematian massal yang disebabkan oleh Chytridiomycota yang parasit pada katak. Next berikutnya adalah filum Zygomycota. Yang pertama adalah reproduksi seksualnya, itu menghasilkan zigospora, dan zigospora ini berada di dalam zygosporangium. Ini zygosporangium seperti ini ya. Nah, ini zygosporangium nih, seperti ini. Ini juga di bawah mikroskop elektron, ini zygosporangium, dan di dalamnya terdapat zygospora. Terus ciri khas yang berikutnya yang kedua adalah hifanya senositik, ini keywordnya. Jadi tapi yang utamanya tetap sporanya dulu ya. Jadi ntar kalau kalian ulangan itu jangan bingung. Yang pertama kali yang harus kalian patokan itu adalah reproduksi seksualnya, yaitu dengan menghasilkan spora seksual itu jenis apa. Kalau dia zygospora maka masukkan dia ke dalam Zygomycota. Kalau Basidiospora masukkan ke dalam Basidiomycota. Kalau dia menghasilkan Ascospora maka masukkan dia ke dalam Ascomycota. Tapi kalau misalnya kemudian spora seksualnya tidak diketahui, maka kemudian kalian tinggal lihat spora aseksualnya. Apakah dia punya alat gerak atau tidak? Kalau punya alat gerak, masukkan ke dalam Chytridiomycota. Tapi kalau tidak, maka kemungkinan besar dia masuk ke dalam filum Deuteromycota. Tapi kalau misalnya kemudian di soal tidak dicantumkan, misalnya tidak dicantumkan spora seksualnya menghasilkan apa, jadi dikosongkan, kemudian dikasih info langsung aja, misalnya hifanya senositik, kemudian spora seksualnya dengan sporangiospora. Nah, yang kayak gitu-gitu maka kalian harus ngelihat karakteristik sekunder atau kedua dari filum yang ada di dalam kingdom Monera. Jadi kayak seperti ini nih. Ya, hifa senositik. Itu kan karakter-karakter kedua. Jadi mirip seperti pada tumbuhan gitu. Kalian ingat masih ada tumbuhan yang monokotil dikotil, yaitu monocotyledon dikotyledon, berkeping satu dengan berbiji keping dua. Kalau monokotil itu biasanya akarnya adalah akar serabut, sedangkan kalau misalnya dikotil itu akarnya akar tunggang. Daunnya untuk dikotil itu menyirip atau menjari, sedangkan kalau pada monokotil itu biasanya daunnya adalah lurus atau melengkung. Itu adalah faktor kedua. Yang utamanya monokotil dikotil itu adalah tetap keping bijinya gitu. Tapi kalau misalnya kagak dikasih unjuk, misalnya di soal tidak diberitahukan keping bijinya seperti apa, kemudian hanya dikasih data sekundernya, maka kalian memang harus menghafalkan data sekunder tersebut dan jadi ciri khas. Jadi begitu juga lah di sini ya. Jadi kalau misalnya tidak beritahukan seksualnya seperti apa, kalian terpaksa harus menghafalkan yang ininya nih. Jadi ciri khas Zygomycota yang kedua adalah senositik hifanya. Kemudian bentuk tubuh dalam bentuk hifa atau miselium dan tidak pernah membentuk tubuh buah atau fruiting bodies. Jadi kalau misalnya ada yang bentuk piala atau bentuk misalnya seperti payung, itu bukan dari anggota Zygomycota. Dan kemudian yang kedua, dia hifa atau miselium, berarti yang uniseluler, ya yeast, itu bukan masuk ke Zygomycota. Itu kata kuncinya. Kemudian reproduksi aseksualnya adalah dengan menghasilkan sporangiospora. Nah, berarti selain dari sporangiospora itu bukan Zygomycota. Berikutnya, perannya sebagai dekomposer dan beberapa simbiosis pada mycorrhiza. Itu aja sih yang paling vital. Kemudian selanjutnya kita masuk ke filum Ascomycota.
Untuk filum Ascomycota, reproduksi seksualnya itu dengan menghasilkan ascospora. Ascospora itu ada dalam struktur yang namanya ascocarp ya, yang ini. Kalau dibelah maka akan penampilan seperti ini, dan ini dia ascosporanya di dalam ascos, dan struktur ini dikenal dengan istilah ascocarp. Kemudian dia ada uniseluler dan multiseluler. Berarti kalau misalnya kalian ketemu fungi yang uniseluler, itu kemungkinan besar dia masuk ke dalam kelompok Ascomycota, seperti itu. Kalau multiselulernya ada dua ya. Ada yang kemudian multiselulernya dalam bentuk benang-benang hifa, hanya bedanya dengan Zygomycota, hifanya itu dia bersepta. Tapi selain multiseluler dalam bentuk hifa atau miselium yang bersepta, Ascomycota juga multiselulernya ada yang dalam bentuk tubuh buah, yaitu membentuk ascocarp atau bentuknya seperti piala atau cawan seperti ini ya. Dan bentuk cawannya itu macam-macam ya sebenarnya. Yang penting dia melekuk ke atas kemudian bisa menampung air aja kayak begini nih. Ini udah termasuk Ascomycota. Ini juga Ascomycota, ini Ascomycota. Ini juga Ascomycota seperti ini ya, Ascomycota. Nah, ini juga nih, hati-hati, ini juga Ascomycota sebenarnya, hanya dia numpuk, jadi kayak rangkaian bunga gitu. Ya, ini juga Ascomycota gitu ya. Ya, ini juga Ascomycota. Mau warna tuh terserah, mau warnanya dia apa. Kalau misalnya bentuknya seperti cawan, maka dia Ascomycota. Ini juga sama seperti ini. Ya, ini juga Ascomycota. Next berikutnya adalah untuk yang uniseluler, aseksualnya itu dengan membentuk tunas ya, karena cuma satu yang uniseluler, kita sudah belajar sebelumnya. Sedangkan aseksual yang multiseluler dia dengan menghasilkan conidiospora atau conidia. Berbeda dengan sporangiospora yang dia dibentuk sporanya di dalam sporangium. Kalau conidiospor kan dia nggak dibentuk ya, atau conidiospora atau conidia itu dia tidak ada kotak sporanya. Jadi kalau misalnya nggak ada kotak sporanya masuk ke dalam Ascomycota, itu keywordnya. Kata kuncinya itu aja yang gampangnya. Ya, ini dia contohnya spora yang tidak ada kotak sporanya. Ini juga sama begitu ya, langsung berhadapan dengan dunia luar. Ya, next berikutnya adalah filum Basidiomycota. Untuk Basidiomycota itu kata kuncinya alat reproduksi seksualnya itu dengan menghasilkan basidiospora yang dihasilkan oleh basidium, dan basidium ini ada di dalam struktur tubuh buah atau basidiocarp. Jadi bentuk seperti payung ini basidiocarp. Dan basidiumnya itu ada di bilah bawah ya. Jadi kalau ulangan hati-hati sering keluar bilah bawah nih. Di sini nih, di sini. Nah, kalau ini saya ambil sedikit dilihat di bawah mikroskop ya seperti ini yang kemarin kita udah belajar ya. Ini basidiospora, dia dibentuk oleh struktur yang namanya basidium. Ya, ini basidiumnya. Jadi kelompok basidiospora itu nggak ada yang uniseluler. Dia adanya adalah multiseluler. Nah, multiselulernya semua bersekat ya. Sama seperti layaknya Ascomycota. Hanya bedanya dengan Ascomycota, dia bentuk tubuh buahnya atau fruiting bodies-nya dia tidak berbentuk cawan, tapi melainkan berbentuk basidiocarp atau payung ya, seperti payung. Bisa juga dalam bentuk lembaran berlekuk-lekuk atau papan. Kalau ini masih dalam bentuk payung. Nah, ini masih bentuk payung. Ini masih bentuk payung seperti ini masih di Basidiomycota. Nah, ini juga nih udah mulai berlekuk-lekuk nih seperti ini ya. Nah, ini yang dikenal dengan istilah berlekuk-lekuk, dan ini masih dalam kelompok Basidiomycota. Biasanya ini strukturnya agak keras ya. Nah, apalagi yang ini nih keras banget ini. Kalau diinjak tuh dia kuat gitu. Ya, berikut adalah kesimpulan dari film kelompok Kingdom Fungi, di mana yang pertama kali kalian lihat adalah apakah membentuk spora seksual atau tidak. Kalau membentuk spora seksual, lihat lagi jenisnya. Apakah spora seksualnya berbentuk zygospora, apakah kemudian berbentuk ascospora atau basidiospora. Kalau di basidiospora masukkan ke dalam kelompoknya Basidiomycota. Tapi kalau misalnya dalam bentuk ascospora, masukkan ke dalam kelompok Ascomycota. Tapi kalau misalnya dalam bentuk zygospora, maka masukkan dia ke dalam kelompoknya Zygomycota. Tapi kalau misalnya kemudian spora seksualnya belum diketahui atau belum pernah ditemukan, maka yang kedua yang harus kalian lihat adalah spora seksualnya apakah memiliki alat gerak atau tidak. Kalau memiliki alat gerak, maka masukkan dia ke dalam filum Chytridiomycota. Jadi gampangnya begitu aja. Ya, berikutnya adalah filum Deuteromycota. Ya, seperti saya bilang tadi bahwa khusus untuk fungi-fungi yang belum diketahui reproduksi seksualnya dengan menghasilkan spora seksual apa, maka dia masuk ke dalam kelompok Deuteromycota. Dan filum Deuteromycota ini dikenal juga dengan fungi tidak sempurna atau fungi imperfecti. Ya, selanjutnya kita bahas tentang peran kingdom fungi, dibagi menjadi dua, yaitu yang menyebabkan penyakit atau yang merugikan dan yang menguntungkan. Kita mulai dari yang menyebabkan penyakit dulu. Yang pertama adalah yang harus kalian hafalkan adalah candidiasis ya, dari kata candida. Diasis itu penyakit ya. Berarti penyakit yang disebabkan oleh anggota kelompoknya Candida albicans. Ini yang fungi bersel satu ya, Candida albicans. Ya, penyakit yang ditimbulkan akibat infeksi fungi dari genus Candida adalah penyakit keputihan.
Ini gambar animasi di mana kemudian keputihan menyebabkan warna putih-putih seperti ini dan biasanya gatal dan mengeluarkan lendir yang cukup banyak di daerah vagina wanita. Kemudian tidak hanya menyerang vagina tapi di mulut juga bisa ya. Biasanya dalam bentuk kerak-kerak putih seperti ini nih. Ini disebabkan oleh candidiasis juga. Nah, seperti ini nih. Nah, ini candidiasis. Ini juga disebabkan oleh candidiasis. Ini juga sama nih, candidiasis nih. Nah, ini juga candidiasis. Ini sampai ke dalam ya, bahkan ya, ke tenggorokan itu bisa kena candidiasis disebabkan oleh Candida albicans masuk di dalam sini. Kalau kita lihat, ini juga sama di bibir ini bukannya sariawan ya, tapi dia putih-putihnya tuh beda gitu. Kayak ada keraknya gitu. Nah, ini dia tenggorokannya kalau dimasukin terus nih kayak gini nih, sampai ke dalam. Ini bisa menyebabkan panas dalam juga nih. Ya, pada bayi itu paling sering karena dia kan masih minum susu gitu. Nah, susu itu merupakan sumber nutrien buat Candida untuk kemudian tumbuh. Makanya kemudian di bayi kadang-kadang ada putih-putih itu tuh candidiasis tuh penyakitnya. Nah, kayak gini nih di bayi. Ya, ruam di daerah kulit, lipatan paha dan lain-lain ini juga bisa disebabkan oleh candidiasis. Kalau pakai popok yang terlalu lama nggak diganti ini bisa kayak gini nih. Nah, ini nih biasanya banyak terdapat Candida di sini ya, yang nyebabin kemudian gatal. Yang next berikutnya adalah Amanita muscaria. Hati-hati dengan jamur ini berbahaya karena beracun. Dia mengandung zat yang bisa menyebabkan kemudian orang yang memakannya akan keracunan dan banyak yang menyebabkan kematian. Ya, next berikutnya adalah athlete foot. Ini adalah sejenis penyakit yang disebabkan infeksi fungi trichopiton dan biasanya menyerang pada kaki. Makanya kemudian namanya athlete foot. Biasanya mirip kayak kapalan gitu ya, tapi sebenarnya beda banget. Ini ada pecah-pecah putih-putih seperti ini. Tidak hanya putih sih, kadang-kadang warnanya gelap gitu ya. Seperti ini athlete foot nih dia. Dan ini gatal di pinggir sini nih. Dan ini yang dikenal dengan istilah athlete foot. Kemudian ada istilah lagi atau penyakit lagi yang disebabkan oleh fungi yaitu ringworm. Ringworm itu adalah penyakit yang disebabkan infeksi fungi, Microsporum dan Trichopiton. Jadi ada dua. Dan penyakit ringworm itu dari kata ring ya. Worm itu cacing ring, lingkar. Jadi menimbulkan bekas melingkar di kulit nih kayak gini nih. Ada bulat-bulatnya seperti ini. Jadi ringworm kayak gitu ya. Nah, ini Microsporumnya seperti ini dan ini adalah Trichopiton seperti ini gambarnya. Dan ini dia ringworm nih. Jadi kalau misalnya ada buntus-buntus di pinggir gini dan gatal, ini biasanya ringworm penyakitnya. Nah, ini juga nih, ini ringworm nih. Ini juga, ini biasanya di daerah-daerah yang lembab ya, dia biasanya nyerang di daerah tersebut yang lembab. Nah, bisa juga di punggung nih kan sering keringetan, kemudian pakai baju nggak diganti gitu, keringetnya basah-basah, ini bisa menyebabkan penyakit ringworm. Nah, ini ringworm nih, ini dia. Hanya dia bedanya kalau tadi kan bulat gitu aja, tapi kemudian dia menyebar banyak karena nggak diobatin jadi begini. Jadi ringwormnya jadi berantakan gitu ya. Nah, ini juga ringworm nih. Mungkin awalnya kecil di sini nih, kemudian dia melebar terus. Ini daerah yang terinfeksi, ini yang enggak. Lama-lama dia akan mendesak terus dan kemudian melebar. Ini ringworm juga nih, seperti ini nih. Gatal nih biasanya kayak gini nih. Nah, ini juga di daerah bibir ya. Ini ringworm. Jadi ciri khasnya tuh di pinggirnya tuh ada buntus-buntus gitu. Dan bulat dan membedakan antara yang terinfeksi dengan yang tidak. Ya, di kepala juga bisa kena ringworm ya. Nah, ini menyebabkan kemudian orang jadi pitak gitu. Jadi kalau pitak bisa jadi kena jamuran. Jadi kalau diobatin ya ntar lama-lama sembuh gitu. Jadi kalau misalnya ada pitak orang banyak begini, ini bisa jadi ringwormnya banyak. Kemudian kalau diobatin ntar dia numbuh lagi gitu. Ya, berikutnya adalah penyakit pneumonia. Disebabkan oleh Ascus pneumocystis ya, nama funginya yang menyebabkan pneumonia. Biasanya dia oportunis, berarti emang ada di dalam hidup dalam paru-paru. Pada saat daya tahan tubuh kemudian menurun, maka Ascus pneumocystis ini akan menyebabkan penyakit pneumonia. Ya, selanjutnya adalah fungi yang menguntungkan. Kita udah pernah bahas tentang bahan makanan yang menguntungkan dan bisa dimakan. Ya, ini adalah jamur kancing, dan ini adalah jamur merang, dan ini adalah jamur kuping. Ini adalah jamur mutiara, dan ini adalah jamur enoki, dan ini adalah shiitake. Kita udah bahas sebelumnya di video pertama. Kadang-kadang kalian harus menghafalkan ini ya, nama ilmiah ya, untuk kemudian menentukan jenis-jenisnya. Kadang-kadang ada soal-soal yang kemudian membahas ini gitu. Ya, selain sebagai bahan makanan, fungi juga ada yang berperan untuk menghasilkan antibiotik. Antibiotik itu berarti anti terhadap makhluk hidup ya, biotik. Umumnya biasanya anti terhadap bakteri. Jadi ada fungi yang bisa membunuh bakteri. Dan orang yang pertama kali menemukan antibiotik itu adalah Alexander Fleming. Dan zat antibiotik ini dihasilkan dari fungi penicillin. Kalau lihat dari strukturnya, dia menghasilkan spora seksual dalam bentuk conidia ya. Jadi nggak ada kotak sporanya.
kemungkinan besar dia masuk ke dalam film Ascomycota. Ya, selanjutnya adalah fungi yang menghasilkan tempe. Fungi yang mampu untuk menghasilkan tempe ada dua yang paling umum ya, yaitu Rhizopus oryzae dan Rhizopus stolonifer. Kalian harus hafalkan ini ya, dan serta dengan produk yang dihasilkannya. Kalau bisa substratnya juga ya. Seperti misalnya tempe itu kan substratnya dari kacang kedelai. Jadi dari kacang kedelai putih kemudian nanti difermentasikan oleh Rhizopus oryzae atau Rhizopus oligosporus dalam bentuk ragi tempe seperti ini. Nah, nanti kemudian ditaburkan ke dalam kacang kedelai yang telah direbus setengah matang, kemudian nanti dibiarkan lama, maka kemudian hifa atau miselium dari Rhizopus tadi akan mengikat satu kacang dengan kacang lain sehingga kemudian terjadi bentuk yang kompak atau kita kenal dengan istilah tempe. Jadi seperti ini ya awalnya ya. Kemudian nanti penuh dan diikat satu dengan satu dan jadilah tempe. Ya, seperti ini. Tempe dibuat dari substrat kacang kedelai. Di Indonesia sebenarnya nggak cocok gitu. Kacang kedelai yang putih ya biasanya. Di Indonesia tuh yang survive itu karena kita tropis itu adalah kedelai hitam. Kedelai putih itu dari subtropis, makanya kemudian kita banyaknya impor negara kita. Maka sering dipermainkan oleh kartel kedelai sehingga kemudian harga di pasaran tuh diatur gitu oleh kartel-kartel kedelai ini. Di Indonesia sebenarnya paling cocok ini nih, kedelai hitam. Kalau pakai kedelai putih ditanam di Indonesia itu pertumbuhannya kurang bagus, makanya kemudian banyaknya impor. Kalau kedelai hitam oke banget. Hanya masalahnya kalau misalnya ini dibikin tempe bagaimana? Sebenarnya kalau dibikin tempe nggak ada masalah karena dalamnya juga warnanya agak putih-putih gitu ya, kecoklatan gitu ya. Hanya luarnya aja hitam. Jadi kalau jadi tempe itu jadi gini, kayak hitam-hitam gini. Jadi sama seperti misalnya tempe belum digoreng udah gosong gitu, makanya penampilannya kurang menarik. Itu aja sebenarnya. Nah, seperti ini nih. Tapi kalau rasa sih sama aja menurut saya sih, enaknya enak-enak aja gitu, nggak ada masalah. Hanya kan estetikanya aja kalau hitam tuh gimana gitu kelihatannya. Walaupun sekarang hitam, warna hitam lagi keren ya. Kayak burger ada yang warna hitam, kemudian pizza hitam, kayak gitu-gitu ya. Next berikutnya oncom. Oncom itu neurospora, kalian harus hafal. Dan oncom ini dibuat dari ampas tahu yang kemudian difermentasikan oleh neurospora, maka akan dihasilkan struktur yang kompak membentuk oncom seperti ini. Ya, ini oncom. Dan kalau udah dimakan, dimasak itu udah enak bener ya pokoknya. Next berikutnya adalah kecap. Kecap itu dibuat dari bahan baku yaitu kacang kedelai dan biasanya pakai kedelai yang hitam. Nah, untuk kecap cocok hitam karena warnanya kan kecoklatan, kehitam-hitaman seperti itu. Fungi yang berperan dalam pembuatan kecap adalah ada 3 nih, Aspergillus wenti, Zygosaccharomyces, dan Lactobacillus. Kalian harus hafal 3-3-nya. Tapi kalau ulangan tulis salah satu sih biasanya ya. Ya, ini kecap. Kecap kalau yang murni yang asli itu yang begini. Biasanya dijual di kampung-kampung pakai botol aqua, kemudian pakai cap-capnya itu dari fotokopian seperti itu yang asli itu. Yang ini sebenarnya campuran ya. Jadi nggak murni fermentasi, tapi udah ditambah-tambahkan. Kalau kalian nggak percaya, searchingnya di Google. Ini nih nggak asli. Yang asli itu yang seperti ini. Dan rasanya pahitan ini sih sebenarnya, enakan yang ini. Makanya kemudian ini mengalami perbaikan. Karena kalau murni hasil fermentasi itu dia agak pahit ya. Tapi kalau saya bilang sih enak-enak aja sih sebenarnya. Yang murni itu bagus sih menurut saya ya. Ya kalau udah jadi kayak gini sih enak-enak aja ya. Kalau dijadiin sate kemudian ada kecapnya mah fine-fine aja. Mau pakai kecap apa juga asik. Ya, selanjutnya adalah tape. Tape ini dibuat dari bahan baku singkong yang kemudian direbus setengah matang, kemudian nanti diberikan Saccharomyces cerevisiae. Nah, oleh fungi Saccharomyces cerevisiae yang kemudian dia adalah uniseluler, maka substrat singkong tadi akan dicerna dan selain itu juga akan dihasilkan alkohol ke dalamnya dan CO2 juga ya. Makanya kemudian kalau yang tape yang udah mateng sekali itu dia biasanya kayak ada spork gitu kalau kita makan ya, ada sporknya. Kayak minum Sprite gitulah modelnya. Nah, sporknya itu adalah CO2 ya, plus dengan alkohol sebenarnya. Jadi ada alkohol-alkoholnya ada. Tapi untungnya singkong ini kan terekspos, jadi alkohol itu kan mudah nguap. Jadi kalau dimakan sih kadar alkoholnya kecil sekali. Tapi kalau makannya radikal sekali, kamu banyak ya iya bisa puyeng juga ya, pusing. Ya, Saccharomyces cerevisiae juga dimanfaatkan untuk pembuatan minuman beralkohol seperti bir seperti ini. Nah, dibuatnya dari anggur yang kemudian difermentasikan oleh Saccharomyces cerevisiae. Seperti saya bilang tadi, buih-buih ini sebenarnya adalah CO2 hasil fermentasi. Nanti kita bahas di kelas 12 lebih detail tentang fermentasi. Jadi hasil dari fermentasi dari Saccharomyces cerevisiae itu dihasilkan CO2 plus dengan alkohol. Bir itu rasanya agak pahit ya. Nah, pahitnya itu biasanya dari alkoholnya. Ya, Saccharomyces cerevisiae juga dimanfaatkan untuk produsen roti untuk menyebabkan roti menjadi mengembang. Nah, kalau kalian lihat bulat-bulat ini sebenarnya adalah hasil fermentasi Saccharomyces cerevisiae yang dia kemudian menghasilkan CO2 dan CO2-nya tuh terperangkap di bolong-bolongan ini. Jadi pada saat kemudian dipanaskan, CO2 itu kan memuai, maka kemudian timbullah bolongan-bolongan seperti ini. Nah, kalau yang besar-besar gini berarti CO2-nya bergabung gitu. Jadi besar, jadi kemudian roti mengembang gitu.
sehingga kemudian lembut untuk digigit dan enak sekali gitu rasanya. Terus timbul pertanyaan, alkoholnya gimana? Ya pada saat kemudian di baking kan panas nguap, jadi alkoholnya hilang, jadi di roti nggak ada alkoholnya. Ya berikutnya adalah tauco. Tauco itu bahan bakunya adalah kacang kedelai sama, mirip seperti bikin kecap. Jadi kayak kecap belum jadi ya, dan oleh manusia kemudian ini dimanfaatkan sebagai bumbu masakan sih sebenarnya, tambahan makanan gitu untuk rasa gitu supaya lebih kuat. Kayak tahu seperti ini nih, pakai tauco. Ini masih kelihatan nih bekas kacang-kacang kedelainya. Ya ini juga pakai kacang kedelainya tuh kelihatan nih, pakai tauco nih dari daging ayam seperti ini. Ya next, terakhir adalah Fusarium graminearum. Ini jarang banget dibahas, tapi ini kalau kalian dengar istilah mycoprotein, myco itu jamur, protein itu berarti protein dari jamur. Yang paling sering dimanfaatkan itu adalah Fusarium. Fusarium itu dia jamurnya itu berasal dari gandum yang udah tua, kemudian nanti akan timbul jamur di sekitar sini. Nah kayak gini nih. Nah ini jamurnya, ini jamur Fusarium nih. Nah jamur Fusarium itu proteinnya tinggi sekali, maka kemudian diternakan, diperbanyak oleh manusia, kemudian nanti dikumpulkan jadi satu dan dijadikan tepung. Nah tepungnya inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh para produsen untuk membuat berbagai jenis makanan berprotein tinggi dari fungi. Contohnya merek yang paling terkenal itu Quorn ya. Dan Quorn ini uniknya adalah dia meniru, jadi dibikin seolah-olah seperti daging seperti itu, padahal dia adalah bukan dari daging. Maka kemudian iklannya totally vegan, yaitu vegetarian gitu. Ya ini model-model dari Quorn yang dari Fusarium tadi ya, dibuat kayak ayam filet gitu, ayam potong, kemudian dibikin untuk burger seperti itu. Jadi orang-orang vegetarian itu kalau mau makan daging, dia kan nggak boleh daging ya, makanya ini gitu. Kalau pengen ngerasain rasanya kayak begini, kayak misalnya nugget nih kayak gini nih, ini dari Fusarium, tapi bukan berasal dari daging ikan maupun daging ayam, itu bukan. Dan ini makanya totally vegan gitu. Nah ini juga, jadi orang-orang vegetarian itu bukan berarti kemudian hanya makan sayur aja, enggak, dia bisa dapatin protein dari mycoprotein dan kadar proteinnya tinggi sekali gitu. Daging itu kalah dia, lalu kemudian dibikin seolah-olah seperti daging, padahal ini bukan daging. Ya seperti ini juga potongan-potongan ayam seperti ini, padahal bukan ayam gitu, tapi style, jadi mirip seperti ayam tapi dia dari Fusarium. Ya ini juga burger diisi oleh ini juga sama ya, bukan daging tapi dari Fusarium gitu. Ya ini juga sama kayak potongan-potongan daging. Ya Quorn ini juga sama ya, lopet nih, lihat nih dari Fusarium nih lambangnya. Seperti itu. Ya demikian selesai sudah pembahasan kita tentang kingdom fungi yang saya bagi menjadi 2 video. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya doakan kalian sukses dalam belajar dan dimudahkan dalam menyerap ilmu pengetahuan. Jika kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa subscribe dan like video ini, karena subscribe dan like kalian mampu menghidupkan channel ini, sehingga saya dapat terus memberikan video-video bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.